Baik, di sini kami akan menjelaskan desain aplikasi yang telah kami buat, yaitu sistem manajemen ujian proposal dan tugas akhir, yang di sini kami beri nama SITEPUK, yaitu singkatan dari Sistem Terpadu Ujian Proposal dan Tugas Akhir. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama dari saya, perkenalkan, nama saya Imade Indra Wahyu Wicaksana dengan NIM 19055551151. Kemudian Imade Romi Andika dengan NIM 19055551157. Kemudian Im Nyoman Krisna Satya Putra Wiraska dengan NIM 19055551161. Dan yang terakhir Nikadek Wulan Depi dengan NIM 19055551167. Baik, lanjut ke langkah-langkah dalam merancang antarmuka SITEPUK atau Sistem Terpadu Ujian Proposal dan Tugas Akhir. Mulai dari analisa kebutuhan, yaitu mengganti sistem pendaftaran, penjadwalan, hingga upload revisi pada ujian proposal dan tugas akhir yang selama ini dilakukan secara manual, dan mengganti dengan pendaftaran online berbasis web. Hal ini bertujuan untuk mahasiswa agar lebih mudah jika ingin mendaftar, mengunggah revisi, serta melihat penjadwalan dalam ujian proposal dan tugas akhir. Operator dapat dengan mudah mengecek kelengkapan data mahasiswa yang mendaftar seminar, ujian proposal, dan tugas akhir, dan memudahkan operator untuk memberi jadwal dan menguji terhadap mahasiswa yang melakukan ujian. Kemudian, untuk analisis pengguna, target pengguna dari sistem manajemen seminar, ujian proposal, dan tugas akhir ini adalah mahasiswa yang ingin melakukan seminar, ujian proposal, dan tugas akhir, serta operator yang akan menjalankan sistem ini. Pengguna dapat dengan mudah menggunakan smartphone, laptop, ataupun PC untuk menggunakan website dari sistem manajemen seminar, ujian proposal, dan tugas akhir ini. Kemudian, untuk skenario dan pemodelan tugas akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya di sini Imade Romi-Andika akan menjelaskan tentang skenario dan pemodelan tugas. Berikut ini merupakan alur flowchart dari sistem terpadu ujian proposal dan tugas akhir. Yang pertama itu adalah alur menu utama. Di dalam menu utama ini terdapat empat menu, yaitu menu pertama menu dashboard, yang kedua menu seminar, yang ketiga menu proposal, dan yang keempat ada menu tugas akhir. Lanjut ke alur seminar. Di alur seminar ini, dari pihak mahasiswa akan melakukan pendaftaran ujian seminar melalui menu seminar dengan melengkapi 3 buah persyaratan, yaitu yang pertama ada judul seminar, yang kedua adalah file seminar, yang ketiga adalah berita acara ujian proposal. Lanjut, setelah itu operator akan mengecek kelengkapan file. Jika persyaratan tersebut valid, operator akan memberi jadwal ruangan seminar serta memberi dosen penanggung jawab. Jika hal tersebut tidak valid, mahasiswa akan disuruh memperbaiki serta melengkapi data pendaftaran seminar, dan operator kembali mengecek kelengkapan file. Jika tersebut tidak valid, mahasiswa akan mendapatkan jadwal ruangan serta dosen penanggung jawab melalui alamat email yang dikirimkan. Yang ketiga, lanjut ke alur ujian proposal. Pertama, dari pihak mahasiswa akan melakukan pendaftaran ujian proposal melalui menu ujian proposal dengan melengkapi 3 buah persyaratan. Yang pertama yaitu judul proposal, yang kedua yaitu file proposal, yang ketiga yaitu surat persetujuan ujian proposal. Lanjut, setelah itu operator akan mengecek kelengkapan persyaratan tersebut. Jika hal tersebut valid, operator akan memberi jadwal ruangan ujian proposal, serta memberi dosen penguji. Jika tersebut tidak valid, mahasiswa memperbaiki serta melengkapi data pendaftaran ujian proposal. Jika tersebut sudah, operator akan kembali mengecek kelengkapan file.
Jika hal tersebut sudah valid, mahasiswa akan mendapatkan jadwal ruangan serta dosen penguji yang dikirimkan melalui alamat email. Setelah itu, mahasiswa akan mengupload dokumen final ujian proposal yang sudah direvisi serta berita acara. Setelah itu, operator akan mengecek kembali dokumen final tersebut. Jika hal tersebut valid, operator akan mengupload dokumen final. Jika tidak valid, mahasiswa akan disuruh melengkapi file dokumen final. Jika tersebut sudah valid, operator akan mengupload dokumen final dan selesai. Lanjut ke tugas akhir. Dari pihak mahasiswa akan melakukan pendaftaran tugas akhir melalui menu tugas akhir dengan melengkapi yang pertama itu judul tugas akhir, yang kedua itu surat keterangan sudah mengikuti seminar, yang ketiga itu berita acara ujian proposal, yang keempat itu file tugas akhir, yang kelima itu transkrip nilai, yang keenam itu surat permohonan ujian sarjana yang sudah ditandatangani oleh PA atau pembimbing akademik, yang ketujuh itu surat persetujuan dari pembimbing. Jika tersebut sudah, operator akan kembali mengecek kelengkapan file. Jika hal tersebut valid, operator akan memberi jadwal ruangan ujian tugas akhir serta memberi dosen penguji. Jika hal tersebut tidak valid, mahasiswa memperbaiki serta melengkapi data pendaftaran tugas akhir, dan operator kembali mengecek kelengkapan file. Jika hal tersebut sudah valid, mahasiswa akan mendapatkan jadwal ruangan serta dosen penguji yang dikirimkan melalui alamat email. Setelah itu, mahasiswa akan mengupload dokumen final ujian tugas akhir sudah direvisi serta berita acara. Setelah itu, operator kembali mengecek kelengkapan file. Jika hal tersebut valid, operator akan mengupload dokumen final. Jika hal tersebut tidak valid, mahasiswa disuruh kembali melengkapi file dokumen final. Jika tersebut sudah valid dan operator sudah mengupload dokumen final dan akhirnya selesai. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang pemilihan dan konsolidasi antarmuka. Subtugas yang pertama yaitu subtugas menu. Pilihan desain interface menggunakan menu navigasi. Alasan memilihnya itu karena pemilihan menu ini menggunakan navigasi yang sudah familiar. Yang kedua itu menu profile, menggunakan form dan button. Alasan memilihnya yang pertama itu mempermudah proses mengedit profil pengguna dari si tepuk. Yang kedua itu untuk menyimpan hasil edit profile. Subtugas yang ketiga itu adalah beranda. Pilihan desain interface itu ada yang pertama itu ada button, yang kedua itu ada swipe button. Alasan memilihnya untuk melihat pengumuman yang ada di beranda dan untuk melihat pengumuman lainnya. Subtugas menu seminar. Pilihan desain interface itu ada button daftar dan tabel. Alasan memilihnya itu untuk menuju formulir pendaftaran dan untuk menampilkan hasil dari pendaftaran tersebut. Lanjut, selanjutnya ada menu ujian proposal. Pilihan desain interface itu adalah button daftar dan tabel. Alasan memilihnya yang pertama itu untuk menuju profil pendaftaran. Yang kedua itu untuk menampilkan hasil dari pendaftaran tersebut. Yang terakhir adalah menu tugas akhir. Pilihan desain interface-nya button daftar dan tabel juga. Alasan memilihnya untuk menuju formulir pendaftaran. Yang kedua adalah untuk menampilkan hasil dari pendaftaran tersebut. Lanjut, berikut merupakan prototipe desain dari si tepuk menggunakan aplikasi Figma yang akan dijelaskan oleh teman saya, Krisna Wiraska dan Wulan Devi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikade Wulan Devi dengan NIM 19055511167. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain dari sistem kami. Di sini saya akan menjelaskan desain dari sisi penggunanya yaitu mahasiswa. Di sini mahasiswa dapat melakukan pendaftaran ujian proposal, seminar, dan tugas akhir. Pertama kali dalam sistem kami akan diminta mahasiswa tersebut memasukkan username dan password, di mana username dan passwordnya sini untuk pertama kali mahasiswa dapat memasukkannya menggunakan NIM. Kenapa menggunakan NIM?
Karena dengan menggunakan NIM, saat pertama kali mahasiswa terdaftar dalam universitas, kan mahasiswa tersebut dapat mendapatkan sebuah NIM. Di sini mahasiswa dapat memasukkan NIM serta passwordnya juga NIM. Setelah itu, masukkan absennya, kemudian akan melakukan login. Setelah login, mahasiswa akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini, di mana akan ada tulisan selamat datang di sistem terpadu ujian proposal dan tugas akhir, dan di kirinya ada profil serta menu-menu yang tersedia dalam web ini. Di sini dalam pengumuman sini ada mengenai pengumuman sini, kami di sistem ini berharap bahwa di pengumuman ini akan menampilkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ujian proposal, seminar, dan tugas akhir. Nah, pengumuman ini mahasiswa dapat melakukan slide seperti ini atau menggesernya ke kanan atau ke kiri, sehingga yang di tengah itu akan lebih menonjol gitu. Dan pengumuman tersebut bisa akan tampilkan seperti ini untuk melihat lebih jelasnya. Setelah itu, di sini Anda akan melihat mengenai profil mahasiswanya. Di sini akan kelihatan profilnya itu nama serta NIM-nya. Untuk melakukan setting, kita akan klik sini, maka akan lebih terlihat lebih detail mengenai profil mahasiswanya. Sini mahasiswa dapat melakukan setting atau mengedit profilnya, tetapi ada note di mana hal-hal yang ada tanda bintangnya ini tidak dapat disetting atau tidak dapat diedit seperti itu. Setelah ketika mahasiswa melakukan edit dalam profilnya, maka akan disimpan, maka akan ada tulisan berhasil diupdate. Setelah itu, kita akan kembali ke beranda. Nah, untuk pertama kali saya akan menjelaskan mengenai menu ujian proposal. Di sini mahasiswa dapat melakukan pendaftaran ujian proposal. Seharusnya di sini daftar ujian. Maaf Bapak, ini ada salah ketik. Mohon maaf. Setelah itu mahasiswa akan mengklik daftar. Di sini akan terlihat form pendaftar ujian proposal, di mana sebelah kirinya akan ada mengenai berisi tentang profil mahasiswa tersebut yang sesuai dengan akunnya. Jadi kalau misalkan yang login di sini dengan nama Krishna Wiraska, maka form di sini otomatis akan berisi namanya Krishna Wiraska dan NIM dan profilnya, data-datanya mengenai Krishna Wiraska. Maka mahasiswa dapat melakukan pengisiannya itu di sini, yaitu berisikan judul proposalnya, file proposal, dan surat persetujuan ujian proposal. Di sini mahasiswa dapat melakukan atau menginputkan file-filenya berupa file PDF, karena sudah diingatkan di sini notes wajib file PDF dengan format PDF. Setelah mahasiswa menginputkannya, maka mahasiswa dapat melakukan daftar. Setelah melakukan daftar, maka kembali ke dalam menu daftar ujian yang tadi, dan akan terlihat ada tambahan dalam menu tersebut. Di sini ada nomor satunya. Di sini akan terlihat nomor, judul proposal, dan status dan aksinya. Di sini statusnya ini akan menunggu disetujui oleh admin atau operatornya setelah adanya pengecekan mengenai persyaratan dan berkas-berkas yang telah diinputkan oleh mahasiswa tersebut. Di sini ada aksinya, yaitu ada edit dan untuk menghapus. Edit di sini mahasiswa bisa melakukan edit, yaitu apakah ada filenya yang salah atau ada yang kurang, maka mahasiswa dapat mengeditnya, kemudian kembali klik daftar. Atau mahasiswa tersebut ingin menghapus atau menginput ulang semua, maka dapat melakukan delete. Nah, kita kembali melakukan daftar. Setelah mahasiswa tersebut disetujui, status ini berubah menjadi disetujui, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan email dari sistem ini. Email tersebut akan berisi mengenai penjadwalan ujian proposalnya serta mengenai data-data ujian proposalnya. Lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini setelah mahasiswa tersebut melakukan ujian proposal, maka mahasiswa akan mengupload dokumen finalnya. Melakukan tambah di sini.
Dokumen final yang diupload adalah judul proposalnya dan file hasil revisi proposal. Saat melakukan sidang proposal atau ujian proposal, mahasiswa tersebut akan mendapatkan revisi. Nah, setelah melakukan revisi, maka filenya tersebut juga diupload di dokumen final. Di sini berita acara ujian proposal di sini adalah berisi mengenai hasilnya dan sudah ditandatangani oleh pembimbing dan penguji berita acara ini. Kemudian disimpan, maka kembali ke menu dokumen final, maka akan ada tambahan di sini. Dan statusnya juga belum disetujui, dan ini ini akan ditunggu juga disetujui oleh admin atau operatornya. Di sini juga ada aksi edit dan hapus. Mahasiswa dapat melakukan edit apabila ada yang kurang atau bermasalah, melakukan simpan kembali, dan aksinya bisa mendelete juga seperti itu. Nah, kembali ke coba. Kemudian setelah melakukan ujian proposal, mahasiswa dapat melakukan mendaftar untuk ikut seminar. Di sini kemudian daftar. Ini sama, form pengaju seminarnya akan berisi profil mahasiswa tersebut. Kemudian di sini akan kanannya itu di sebelah kanannya, mahasiswa akan menginput judul seminarnya, file seminar, serta berita acara ujian proposal. Karena hasil wawancara yang kami lakukan bersama dengan kakak tingkat angkatan 16, kakaknya memberitahu bahwa seminar dapat dilakukan apabila mahasiswa tersebut sudah melakukan ujian proposal. Jadi persyaratannya di sini ada, yaitu berita acara ujian proposal. Jadi mahasiswa harus mengikuti ujian proposal terlebih dahulu, maka mahasiswa tersebut dapat mengikuti seminar. Nah, setelah melakukan pengisian tersebut, maka mahasiswa dapat mengklik daftar dan kembali ke daftar seminar. Di sini kelihatan nomor, judul seminar, dan status dan aksinya. Di sini pendaftaran di sini juga akan ada statusnya belum disetujui dan menunggu disetujui oleh admin atau operator. Sama, di sini ada aksinya yaitu delete, edit dan delete. Melakukan edit apabila ada yang ingin diedit, kemudian kembali klik daftar dan silang untuk melakukan hapus kembali. Setelah itu menu tugas akhir. Setelah mahasiswa melakukan ujian proposal dan tugas akhir, maka ujian proposal dan seminar, maka mahasiswa dapat melakukan pendaftaran untuk tugas akhir. Di sini mahasiswa dapat mengklik daftar. Form pendaftaran tugas akhir di sini akan berisi mengenai profil mahasiswa tersebut, dan di sini mahasiswa dapat menggunakan persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan tugas akhir. Seperti biasa, di bawahnya akan ada note, itu wajib file PDF, formatnya PDF. Setelah mahasiswa melakukan input data, di sini ada tugas akhirnya, surat keterangan sudah mengikuti seminar. Karena tugas akhir, untuk mengikuti tugas akhir, seorang mahasiswa wajib untuk sudah mengikuti seminar. Kemudian ada berita ujian proposal, file tugas akhirnya, transkrip nilainya dari semester 1 sampai semester terakhir, ada surat permohonan ujian sarjana yang sudah ditandatangani PA, surat persetujuan dari pembimbing. Nah, karena banyaknya surat-surat atau berkas-berkas yang menjadi syarat untuk mengikuti ujian proposal, tugas akhir, dan seminar, maka adanya pengumuman di awal, tampilan awal tadi. Di situ kami dari sistem ingin berniat untuk menampilkan mengenai hal-hal seperti ini, berkas-berkas yang ini, misal contohnya apakah surat ini dapat diambil di TU, atau surat ini bisa di-download di pengumuman tadi, seperti itu, Pak. Nah, setelah menginput, kemudian mahasiswa menginput semua file-file ini, maka melakukan klik daftar dan akan kembali ke daftar ujian tadi, dan ada nomor, judul tugas akhirnya, dan status dan aksinya yang sama seperti menu-menu sebelumnya.
Di status ini juga akan menunggu disetujui oleh operator. Apabila sudah setujui, maka mahasiswa akan mendapatkan email, dan di email tersebut akan berisi mengenai penjadwalannya. Semua submenu ini mau dari ujian proposal, seminar, dan tugas akhir. Setiap mahasiswa setelah statusnya ini disetujui oleh operator, setelah pendaftarannya semuanya setelah disetujui oleh operator, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan email serta di mana dalam email itu akan berisi penjadwalan dosen-dosen penguji maupun tempat waktunya. Pokoknya mahasiswa mendapatkan email mengenai penjadwalan. Nah, apabila dalam pendaftaran ujian proposal, tugas akhir, dan seminar, mahasiswa tersebut ternyata file-filenya mereka ternyata tidak disetujui atau ternyata ada yang kurang, maka mahasiswa tersebut juga akan mendapatkan email dari sistem ini. Emailnya tersebut akan memberitahukan bahwa pendaftarannya tidak disetujui dan akan diberitahu file-file mana yang tidak disetujui oleh sistem ini. Seperti itu, Bapak. Setelah itu, di sini ada dokumen final. Setelah mahasiswa melakukan pendaftaran dan kemudian sudah melakukan sidang tugas akhir, maka mahasiswa tersebut akan mengupload filenya di dokumen final tersebut. Di dokumen final, mahasiswa akan melakukan tambah. Di sini mahasiswa akan menginputkan judul tugas akhirnya, file hasil revisinya tadi, dan berita acara tugas akhirnya. Di sini di upload dokumen final sini juga akan kelihatan profilnya. Setelah mahasiswa melakukan input, maka melakukan simpan, dan sama seperti yang lain akan menunggu disetujui oleh admin atau operatornya. Di sini sama juga ada aksi edit. Sekian penjelasan mengenai desain yang kami buat. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imaman Krishna Satria Putra Wiraca, NIM 19055511161. Nah, di kali ini saya akan menjelaskan UI dari tugas besar kami yang bernama SITEPO, Sistem Terpadu Ujian Proposal dan Tugas Akhir, dari sisi operatornya. Nah, pertama-tama operator itu langsung bawa ke halaman login untuk melakukan login dulu untuk menuju ke halaman pertama. Sini operatornya dan username dengan nama admin dan passwordnya juga admin, dan melalui ngetikkan gacha. Nah, setelah itu kita login langsung bawa ke halaman pertama. Nah, di sini operator itu bisa menambahkan dan menghapus pengumuman di sini agar mahasiswa itu bisa melihat pengumuman terkait dengan aplikasi SITEPO ini. Nah, untuk menu yang pertama, saya akan menjelaskan menu ujian proposal. Nah, di sini itu tadi itu kan mahasiswa atas NIM 19055511161 itu mendaftar ujian proposal di sistem yang dengan judul Sistem Informasi Absen Pegawai Sekolah. Nah, di sini dia itu masih di menu belum disetujui. Nah, untuk menyetujui ini mahasiswa yang mendaftar proposal ini, kita tinggal memencet tombol aksi ini yang ada gambar mata ini. Nah, di sini tuh masih di sebelah kiri itu ada nama profil mahasiswa tersebut yang mendaftar ujian proposal. Nah, untuk memvalidasinya itu operator mengecek nih apakah judulnya dia sudah benar. Nah, jika sudah benar, kita klik ini. Nah, misalnya itu ada satu menu yang belum lengkap, misalnya file proposal itu masih belum, yang diupload oleh mahasiswa itu salah, maka kita bisa kirim langsung dibawa ke email dan langsung mengirimkan email kepada mahasiswa yang daftar ujian proposal tersebut dengan tulisan mohon maaf untuk penjadwalan ujian proposal tidak dapat dilakukan karena data yang Anda input itu tidak sesuai, dan kembali ngecek kelengkapannya. Dan file yang dikirim itu seperti ini.
Nah, seperti ini yang tidak sesuai itu dicoret agar mahasiswa itu bisa melengkapinya lagi apa yang file yang dia kurang itu apa saja. Nah, lanjut. Nah, jika sudah filenya itu sudah lengkap didaftarkan oleh mahasiswa itu, kita operator bisa menyimpan semuanya dan langsung operator bisa memberi kapan tanggal ujiannya, jam ujiannya, lokasi ujian, dan serta nama penguji yang akan menguji mahasiswa tersebut pada saat melakukan ujian proposal. Nah, di sini tuh operator tuh juga bisa menambahkan penguji dengan mengklik tombol tambah ini. Nah, seperti ini, tambah. Nah, kita bisa ditambah pengujinya, dan ingin mengetik penguji kita bisa pencet tombol di sini. Dan jika menghapus penguji, kita bisa tombol hapus ini. Seperti itu. Nah, jika ini sudah lengkap, kita bisa mengirimkan penjadwalan ini ke mahasiswa tersebut melalui email dengan memencet tombol kirim di sini. Nah, di sini tuh sudah kita operator itu langsung bawa ke email dengan mengirimkan alamat email mahasiswa tersebut dengan penjadwalan ujian proposal dapat dilihat pada file tersebut. Nah, file yang itu seperti ini. Nah, di sini tuh langsung kirimkan surat seperti ini dengan format PDF. Di sini itu sudah lengkap diisikan penjadwalannya untuk mahasiswa yang melakukan ujian proposal. Nah, setelah itu nama yang telah disetujui itu maka nama mahasiswa itu berubah ke menu disetujui. Seperti itu. Nah, setelah mahasiswa itu melakukan ujian proposal, mahasiswa tersebut bisa langsung mengupload hasil revisi pada saat ujian proposal tersebut di dokumen final ini. Nah, di sini kan masih hampir sama menu itu di dokumen final. Untuk menyetujui hasil revisi yang mahasiswa tersebut, operator dapat mencet aksi ini juga. Di sini kita bisa langsung menyetujui ini dengan cara mencentang semuanya ini dengan klik setujui. Nah, di sini tuh dokumen final itu dokumen mahasiswa tersebut tuh sudah disetujui. Nah, setelah disetujui itu revisi itu baru mahasiswa tersebut bisa mendaftar ujian seminar dengan operator itu mengecek di menu seminar. Namun menu seminar itu hampir sama menu dengan ujian proposal, tapi menu di dalamnya itu berbeda. Pertama itu untuk mengeceknya itu untuk menyetujui seminar yang akan dilakukan mahasiswa tersebut, kita menggunakan aksi. Lalu hampir sama di seminar itu mahasiswa operator mengecek di seminarnya, file seminar, dan berita acara waktu ujian proposalnya. Nah, jika sudah lengkap, kita bisa titik centang ini semua, lalu mengirimkan email, lalu operator itu memberikan jadwal, tanggal ujian, jam ujian, lokasi ujian, dan nama penanggung jawab yang melakukan ujian seminar tersebut. Lalu kita tinggal mengirimkan email ke mahasiswa tersebut untuk memberikan jadwal pada mahasiswa tersebut. Nah, email tersebutnya penjadwalan seminar dapat dilihat pada file berikut. Nah, file yang ada dalam ini seperti ini, sama bentuknya dengan format PDF dikirim. Nah, setelah ujian seminar tersebut setelah dikirim itu, maka ujian seminar itu langsung berpindah nama tersebut yang sudah disetujui di menu setujui ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah menu di tugas akhir. Nah, setelah mahasiswa melakukan ujian proposal, ujian seminar, maka yang tahap terakhir itu adalah mahasiswa melakukan
pendaftaran tugas akhir. Nah, di sini itu mahasiswa yang tadi itu sudah mendaftarkan dengan NIM 1905551 itu mendaftar judul tugas akhirnya dengan perancangan sistem manajemen rumah sakit yang berbasis web. Di sini itu masih statusnya masih belum disetujui. Nah, untuk menyetujui ini, operator dengan bisa memencet tombol aksi di sini. Nah, di sini sudah ada form pengaju dari tugas akhir itu. Di sebelah kiri ini bisa dilihat profil mahasiswa yang mendaftar itu dengan lengkap. Nah, untuk menyetujuinya itu bersama operator bisa mencentang judul tugas akhir, surat keterangan yang sudah mengikuti seminar, berita acara ujian proposal, file tugas akhirnya, transkrip nilai dari semester 1 hingga semester 8, surat permohonan ujian yang sudah ditandatangan oleh pembimbing akademiknya, dan surat persetujuan dari pembimbing tugas akhirnya. Nah, misalkan surat permohonan ujian sarjana yang sudah ditandatangan pembimbing akademik dan surat persetujuan dari pembimbing itu ditolak oleh operator ini, tidak disetujui, maka operator itu bisa mengirimkan email seperti ini. Nah, langsung dibawa ke email, mohon maaf untuk menjadwalkan sidang tugas akhir tidak dapat dilakukan dikarenakan yang diinput tidak sesuai. Mohon mengecek kembali kelengkapan data pada file berikut. Nah, file yang berisi tadi itu seperti ini. Nah, di sini itu yang agar mahasiswa itu gampang untuk ngeceknya mana saja yang dia belum lengkap. Di sini operator ini mencoret yang ditolak itu dengan ada kata tidak disetujui. Seperti itu. Nah, jika mahasiswanya itu sudah lengkap ininya file-file itu operator juga sudah menyetujuinya, maka operator dapat memberikan jadwal tanggal ujian, jam ujiannya, dan lokasi ujiannya itu di mana, serta memberi nama penguji untuk menguji mahasiswa tersebut yang melakukan tugas akhir tersebut. Di sini hampir sama seperti ujian proposal tadi. Di sini juga bisa menambah penguji yang akan menguji ujian proposal tersebut dengan mengklik tombol tambah ini. Di sini juga operator bisa menghapus operator jika salah. Nah, kita bisa menambahkan lagi. Nah, setelah sudah memberikan tanggal ujian, jam ujian, ruangan ujian, serta nama penguji yang akan menguji mahasiswa tersebut, operator langsung bisa mengirimkan email persetujuan ke mahasiswa tersebut dengan mengeklik tombol kirim ini. Nah, di sini langsung dibawa ke pendaftaran tugas akhir. Nah, penjadwalan sidang akhir dapat dilihat pada file berikut. Nah, file berikut ini. Nah, file berikut itu berisi seperti ini. Semua menu judul tugas akhir, surat keterangan sudah mengikuti seminar, berita acara ujian proposal, file tugas akhir, transkrip nilainya, surat permohonan izin sarjana yang sudah tanda tangan pembimbing akademik, surat persetujuan dari pembimbing itu setelah disetujui, dan di bawah itu ada penjadwalan untuk mahasiswa melakukan ujian proposal. Seperti itu yang surat yang dikirimkan ke mahasiswa melalui file PDF. Nah, setelah disetujui itu, maka langsung nama mahasiswa yang sudah disetujui itu pindah ke menu disetujui. Nah, di sini statusnya sudah berubah. Nah, setelah mahasiswa itu melakukan ujian tugas akhir, nah di sini operator mahasiswa itu kan mengupload file hasil revisinya dia dan berita acara tugas akhirnya. Di sini operator dapat mengecek hasil revisinya itu dan menyetujui hasil revisi itu di menu dokumen final ini. Nah, di sini hampir sama, kita mencet aksi ini untuk menyetujui hasil revisi dari mahasiswa tersebut setelah melakukan ujian tugas akhir. Di sini kita bisa mencet tombol centang semua, maka muncul button setujui ini untuk menyetujui
judul tugas akhir, file hasil revisi tugas akhirnya, dan berita acara ujian tugas akhirnya, dan disetujui. Nah, lalu pindah ke menu disetujui mahasiswa tersebut, dan dengan status juga berubah menjadi disetujui. Nah, jika operator ingin keluar dari aplikasi ini, bisa mencet tombol keluar di sini di pojok kanan atas itu. Oke. Nah, itulah hasil presentasi dari saya mengenai website SITEPO, Sistem Terpadu Ujian Proposal dan Tugas Akhir dari sudut pandang operator. Sekaligus saya menutup presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata tidak berkenan, mohon dimaafkan, dan saya mengucapkan Om Santi Santi Santi. Terima kasih.